Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kiranya renungan hari ini dapat menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Di tengah aktivitas, mungkin ada yang lagi di jalan, lagi makan, atau sedang istirahat, atau bahkan sedang bekerja. Bahasan firman Tuhan hari ini kita akan membahas dari Matius 10 ayat 16-33 dengan judul seperti domba di tengah serigala. Cukup menarik ya judulnya, bahkan cenderung ya agak sedikit menyeramkan juga ya. Nah, saya akan bacakan Matius 10 ayat 16 berbunyi demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan turus seperti merpati. Nah, di ayat yang pertama ini sebelum kita coba bahas juga ayat-ayat selanjutnya, ada satu pertanyaan yang cukup menarik ya. Bukankah Tuhan kita ini adalah seorang gembala? Dan seorang gembala seharusnya melindungi domba dari serigala. Kita melihat juga dalam bagian firman Tuhan lainnya bagaimana seorang gembala itu akan melindungi dombanya dari mara bahaya. Tapi mengapa kok di firman Tuhan kali ini kita justru diutus di tengah serigala? Apakah tempat kita bekerja isinya serigala semua? Atau tempat kita diam atau ya tetangga-tetangga kita juga serigala? Tapi kayaknya nggak gitu juga ya. Tapi kita mau coba maknai apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di zaman itu ke zaman yang sekarang di mana kita hidup. Dan pertanyaan ini juga menjadi satu pertanyaan yang menarik ya ketika kita coba baca firman Tuhan ini. Apakah semengerikan itu? Ketika domba di tengah serigala, tentu saja serigala akan makan domba tersebut. Bahkan mereka akan cenderung untuk berebutan ya untuk makan domba tersebut. Dan domba itu juga akan takut, domba itu juga mungkin nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya mau ngapain? Domba itu lemah, butuh gembala, tapi dia hidup di tengah serigala. Bahkan diutus, artinya memang disengaja. Tapi kalau kita coba mau bandingkan dengan firman Tuhan lainnya, ini ada firman Tuhan lainnya yang saya temukan di Filipi 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Seperti anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Menarik ya, dan saya kasih judul di slide ini adalah harga menjadi murid Yesus. Jadi di dua bagian firman Tuhan ini memang kita belajar memang ya dunia ini adalah dipenuhi dengan orang-orang yang bengkok hatinya dan yang sesat. Saya nggak bilang bahwa semua orang itu nggak baik ya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari juga mungkin merasakan bahwa makin sulit hidup di zaman yang sekarang. Ya dulu juga sulit ya. Di zaman murid-murid Yesus ketika mereka harus dianiaya bahkan secara fisik, mental, psikis dan sebagainya. Kita mungkin nggak mengalami itu ya. Ya kecuali mungkin saudara-saudara kita yang memang hidup di tengah kondisi yang ekstrim ya. Sehingga iman mereka itu sangat dipertaruhkan. Dan di mana ketika mereka berbicara bahwa mereka percaya pada Yesus, mereka akan dianiaya dan sebagainya. Tapi mostly kita yang tinggal di Cimahi, Bandung dan sekitarnya atau siapapun yang dengar firman Tuhan ini itu nggak terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita nggak dianiaya secara fisik. Tapi apa sih yang dimaksud dengan angkatan yang bengkok hatinya dan di Matius 10 tadi yang berbicara tentang serigala tadi? Saya melihat bahwa ini adalah harga menjadi murid Yesus. Terkadang kita hidup di pengajaran yang membuai ya bisa dibilang sangat membuai hati kita ya. Bahwa jadi murid Yesus itu pasti senang, anak raja, kalau anak sekolah minggu kan ngomong aku adalah anak raja ya, atau bernyanyi bahwa aku adalah anak raja. Tapi yang menarik adalah kenapa sih kita yang anak raja, bahkan disebut sahabat Yesus gitu, itu harus hidup di tengah serigala. Dan seperti tadi yang saya singgung, kita hidup di tengah pengajaran yang ya menjadi murid Yesus itu pasti kaya, pasti ini, pasti ini, pasti ini, pasti ini. Itu memang adalah janji Tuhan. Tapi terkadang kita lupa bahwa ada harga loh menjadi murid Yesus. Dan sebetulnya gak mudah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang hidup di tengah kondisi yang memang gak mudah untuk menjadi murid Tuhan. Bukan tentang kita mengakui iman kita, tapi hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan hidup seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Memang sulit. Dan saya sendiri merasakan dimanapun saya berada ya. Bahkan di tengah pelayanan sekalipun memang sulit ya ketika kita harus mengambil pilihan-pilihan yang sulit di mana kita harus tetap setia. Nah, kalau kita baca lanjut dari ayat 17-25, ini berbicara tentang kengerian yang akan terjadi. Di situ dibicarakan tentang penganiayaan, kemudian juga hal-hal yang
Kalau kita baca, mengerikan ya ternyata hidup menjadi domba di tengah serigala. Bukannya tidak disengaja, tapi memang diutus. Artinya memang penuh kesengajaan. Itu adalah memang harga menjadi murid Yesus ya. Dan secara harafiah mungkin itu yang terjadi, mungkin juga itu yang tidak terjadi juga dalam kehidupan kita. Apa yang mau saya katakan di sini bahwa ada harga loh menjadi murid Yesus. Bukan hanya ada jaminan untuk kita bersama-sama dengan Yesus di surga nanti dan itu sangat kita amini. Bukan juga tentang jaminan bahwa kita pasti ini, pasti ini, pasti ini. Tapi di sisi lain, harga menjadi murid ya. Namanya murid kan harus belajar, harus ditegur juga. Dan juga ya kita juga pernah mengalami ya menjadi anak sekolahan atau mungkin juga ada yang masih sekolah juga, bahwa yang namanya murid juga hidup di tengah murid yang lain yang justru mungkin mereka akan ngambil jalan pintas, mereka yang akan berbuat hal yang sebetulnya nggak harus kita lakukan juga ya, dan itu adalah harga menjadi murid Yesus. Tapi di ayat selanjutnya nih yang menarik adalah Matius 10 ayat 28. Bukan hanya sekedar diutus di tengah angkatan yang bengkok hatinya, di tengah serigala, tapi ada satu janji. Matius 10 ayat 28 berbicara bahwa, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Mengerikan juga nih ayat ini ya. Tapi di ayat ini mau bilang bahwa jangan takut sama mereka yang bisa membinasakan kita secara jasmani, secara psikis, bahkan mental ya. Satu hal yang tidak bisa diambil oleh para serigala ini atau keadaan yang seperti serigala di tengah angkatan yang bengkok hatinya adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Iman kita ini adalah pilihan kita. Tidak ada satupun yang bisa mengubah pilihan tersebut kecuali memang kita yang goyah imannya. Itu peneguhan agar kita jangan takut ya. Maka di akhir dari renungan ini saya coba memberikan rangkuman dan juga hal praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Domba di tengah serigala. Kita tahu bahwa hidup dalam prinsip firman Tuhan itu tidak mudah. Ada celah untuk melakukan suap, ada celah untuk ngambil jalan pintas, ada banyak celah untuk kita menipu, ada banyak celah juga untuk kita tidak jujur dan sebagainya. Dan itu adalah harga menjadi murid seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi sahabat yang setia. Kita ini dipanggil bukan untuk, menurut saya loh ya, kita tidak dipanggil untuk sukses ya, sukses dalam arti dunia maksud saya. Kita tidak dipanggil untuk jadi orang yang terkenal. Kita itu dipanggil untuk menjadi sahabat Yesus yang setia. Yang namanya setia tentu saja akan dipenuhi dengan banyak godaan. Yang ketiga, dia mengutus, tapi bukan hanya sekedar mengutus, tapi dia juga menyertai. Ya sama seperti kalau kita mungkin yang sudah punya anak ngerasain ini ya, kalau anaknya sudah sekolah ya kita bisa bilang bahwa kita mengutus mereka ke sekolah mereka, tapi kan disertai juga, dikasih uang jajan, dikasih seragam yang layak, dikasih buku, tas dan sebagainya. Rasanya itu juga yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kita memang diutus, tapi kita juga disertai, dan hendaknya kita lebih takut sama dia yang mengutus kita daripada kita takut kepada keadaan-keadaan yang seperti serigala ini. Yang keempat yang belum saya singgung dari awal hingga sekarang, penting untuk hidup bersekutu. Artinya gak mudah loh untuk hidup sendiri di tengah keadaan yang gak mudah ini. Oleh karena itu setiap hari Minggu kita dipanggil untuk beribadah. Di setiap komisi juga dalam konteks GKI Cimahi ada acara untuk bisa kita ikut di situ. Disitulah kita hidup bersekutu ya. Memang kalau ada banyak orang Kristen yang bilang saya nggak usah ke gereja, nggak usah ikut persekutuan, nggak usah ikut persekutuan doa dan sebagainya, bisa mengembangkan iman sendiri. Memang betul, tapi mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari juga pernah merasakan bahwa sendirian di tengah keadaan yang nggak mudah, di tengah keadaan yang membuat kita ingin ngambil jalan pintas, nggak jujur dan sebagainya, itu ya memang nggak mudah. Oleh karena itu setiap hari Minggu kita dipanggil untuk beribadah supaya kita bisa hidup bersekutu. Di persekutuan, di setiap komisi juga kita bisa berbagi kehidupan, kita bisa bercerita sama teman sepelayanan kita atau teman dalam satu jemaat, bahkan cerita kepada mereka yang memang diberi tugas untuk mengembalakan kita di gereja ini. Oleh karena itu kiranya firman Tuhan ini dapat meneguhkan diri kita, apalagi ini hari Senin. Kalau yang dengerin langsung di hari Senin tanggal 30 Januari, selamat bekerja, selamat bersekolah, selamat kuliah, dan selamat untuk diutus di tengah-tengah serigala. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua, dan akhir kata, tetaplah setia di tengah keadaan yang tidak mudah, di tengah
orang-orang yang bengkok hatinya dan hidup yang bercela ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.